Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sekretaris, mana sekretarisnya? Sekretaris. Sekretaris kelasnya? Untuk sekretaris tolong nanti di absen teman-temannya ya. Nanti rekap absennya kasih ke ibu ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, materi kita pada hari ini mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lanjut. Sebelum Ibu menjelaskan tentang yang materinya, Ibu mau bertanya ke kalian, ada yang tahu nggak apa itu perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia? Saya, Ibu. Ya, silakan jawab. Modernisasi itu, Bu, adalah perubahan dari cara dan pola tradisional ke cara pola yang baru, Bu, yang lebih maju dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, Bu. Nah, sudah bagus ya. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Perubahan sosial budaya, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan tradisional menjadi modern. Next. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yaitu pertama, bertambahnya penduduk, kedua, adanya penemuan baru, ketiga, terjadinya konflik atau peperangan, keempat, adanya perubahan lingkungan alam. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan materi, Ibu mau bertanya kembali, ada yang tahu nggak apa itu modernisasi? Saya, Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan. Modernisasi itu proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern, Bu. Sudah benar ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menambahkan. Next. Globalisasi berpengaruh terhadap proses modernisasi masyarakat. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Ciri-ciri masyarakat modernisasi yang pertama memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Yang ketiga, mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi pada masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Yang kelima, percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasi dalam masyarakat. Next.
Ibu mau bertanya kembali ke kalian, kira-kira anak ibu ada yang tahu nggak contoh perubahan sosial budaya yang di dalam masyarakat kita? Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Contohnya yaitu dari jenis pekerjaan zaman dulu, pekerjaannya lebih banyak memilih menjadi petani atau nelayan. Saat sekarang jenis pekerjaan sangat beragam mulai dari jasa, produksi, industri, dan lain-lainnya, Bu. Ya, sudah benar ya yang dibilang temannya. Contoh perubahan teknologi yang berkembang di masyarakat. Teknologi masa lampau atau masa lalu seperti surat kini sudah berubah menggunakan teknologi masa kini atau modern, yaitu email. Yang kedua, teknologi gunting cukur misalnya juga berubah, kini sudah menggunakan alat cukur elektronik. Yang ketiga yaitu teknologi perahu layar yang pada masa lampau kini sudah diganti menggunakan kapal laut bermesin yang lebih besar. Next. Contoh perubahan alat menggunakan teknologi modern. Ini salah satunya adalah gambar pertama yaitu alat menggosok yang zaman dulu masih menggunakan arang, kini sudah berubah menjadi setrika listrik. Gambar kedua yaitu alat pembajak sawah yang dulunya menggunakan kerbau, sekarang sudah berubah menjadi menggunakan traktor diesel. Gambar ketiga yaitu mesin ketik yang dulunya mesin seperti ini, sekarang sudah berubah menjadi alat tulis elektronik. Next. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Setelah perkembangan, tepatnya pada tanggal 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan stasiun radio nasional pertama yang diberi nama Radio Republik Indonesia atau RRI. Sekitar 40 tahun setelah hadirnya radio, televisi mulai muncul di Indonesia dan mendirikan peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia. Pemerintah Indonesia kala itu akhirnya mendirikan stasiun televisi yang pertama yang diberi nama Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada tahun 1962. Pada tahun 1976, Indonesia resmi meluncurkan satelit pertama yang diberi nama satelit Palapa. Satelit ini dibuat dari pembangunan sistem komunikasi satelit kosmetik atau SKSD dan bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang lebih efektif dan efisien. Satelit yang diluncurkan dari Cape Henry Amerika Serikat ini mampu memfasilitasi layanan telepon dan faksimile antara kota di Indonesia. Next. Kemudian pada tahun 1988, internet mulai hadir di tanah air. Awalnya teknologi internet berasal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia bernama UI NetLab. Setelah 6 tahun setelahnya, Internet Service Provider atau ISP pertama kali didirikan di Indonesia bernama Indonet. Kala itu, Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. 1 tahun setelah munculnya Indonet, Departemen Pos Komunikasi memberikan izin usaha kepada ISP Indonet dan Radnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan internet di Indonesia. Sejak saat ini, internet semakin merajalela di kalangan masyarakat. Bahkan kini internet sangat diandalkan sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang paling dibutuhkan. Next. Perubahan sosial budaya dan modernisasi berdampak pada masyarakat. Salah satunya yaitu dampak positif yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama yaitu integrasi masyarakat kuat, kedua kemajuan teknologi, ketiga tingkat kehidupan yang baik, keempat perubahan nilai dan tata sikap. Next. Ada juga dampak negatif yang terjadi pada masyarakat, yaitu pertama munculnya perilaku hidup primitif di masyarakat, kedua tingkat kriminalitas yang tinggi, ketiga munculnya sikap individualisme, keempat terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.
upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi alat komunikasi, menyaring informasi yang diterima dengan landasan norma-norma, menghidupkan budaya gotong royong dan bekerja sama sebagai jati diri bangsa, menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, membudayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat, meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Next. Nah, Ibu akan menayangkan satu video yang menyangkut materi kita pada hari ini. Silakan ditonton, nanti di akhir Ibu akan bertanya tentang kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebentar ya anak-anak Ibu, mungkin jaringannya sedikit bermasalah.
Nah, itu dia video materi yang Ibu tampilkan pada hari ini. Coba anak Ibu ada yang bisa kasih kesimpulan nggak untuk materi kita pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang saya tangkap, kemajuan teknologi, modernisasi itu alat komunikasi yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Berlaku bijak untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut, sehingga modernisasi dapat disebut sebagai suatu tantangan yang menciptakan kehidupan yang lebih baik. Itu, Ibu. Nah, sudah bagus ya kesimpulan dari teman kalian mengenai materi hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikirim ke WA Group dan minggu depan dikumpulkan langsung ke Ibu ya. Kita sudahi pembelajaran hari ini, jaga kesehatan kalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.